Shalom, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 13 sampai dengan 25. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar berkenan untuk mengaruniakan kepada kami firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya firman Tuhan itu yang mengkonstruksi kehidupan kami. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa kehidupan kami, kehidupan gereja kami, keluarga kami boleh menjadi satu buah bentuk kehidupan yang betul-betul dibentuk melalui pembacaan-pembacaan kitab suci. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Paulus dan kawan-kawannya berlayar meninggalkan Pafos, kemudian tiba di Perga di Pamfilia. Namun Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika ada di antara kamu mempunyai pesan untuk menguatkan umat ini, sampaikanlah." Lalu bangkitlah Paulus, yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang teracung ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul dari Kis, anak suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Allah menyingkirkan Saul. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku akan mendapat Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang akan melakukan segala kehendakku, sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah memberikan baptisan tobat kepada seluruh bangsa Israel. Ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Sang kamu aku ini siapa? Aku bukan dia. Sesungguhnya ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Saudara sekalian, kita saat ini mulai melihat Paulus diperkenalkan dengan nama Paulus. Sejak di dalam ayat 9, di dalam satu buah perikop ketika dia itu bertemu dengan Gubernur Sergius Paulus. Nah saudara, saya sendiri termasuk yang percaya kepada teori bahwa Paulus memang mempunyai 2 nama, saudara. Dia punya nama Ibrani sebagai orang Ibrani asli, seorang dari suku Benyamin. Namanya adalah Saulus, saudara. Namun dia juga adalah warga kenegaraan Romawi, saudara. Oleh karena tidak mengherankan kalau dia juga memiliki nama yang bersifat lebih internasional pada waktu itu, lebih diterima di antara dunia Gentiles, ya, dunia orang-orang non-Yahudi, yaitu Paulus, saudara. Di bagian-bagian awal, saudara, ketika kita mendapati ya pelayanan itu masih bergerak di antara Yerusalem, di antara orang-orang Yudea, kita lebih mengenal Paulus itu sebagai Saulus ketika dia itu lebih berperan untuk menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Kristen yang sangat mula-mula, saudara. Pada waktu itu sekali lagi kita melihat ya penginjilan belum sampai kepada orang-orang non-Yahudi secara besar-besaran, saudara. Namun sekarang saudara, kita sudah mulai melihat satu buah arah yang baru, saudara, yaitu bahwa penginjilan tidak lagi di antara orang-orang non-Yahudi saja, namun juga mulai akan merambah ke dalam daerah yang lebih luas dan kepada etnisitas yang juga lebih luas daripada orang-orang non-Yahudi. Dan setelah bertemu dengan Gubernur Sergius Paulus, nggak tentu Paulus ganti nama ya saudara, tetapi kitab ini lebih memperkenalkan Paulus sebagai Paulus, saudara. Kita seperti kayak mendapatkan satu buah penanda bahwa setelah ini mari kita bersiap-siap bahwa Injil Tuhan yang memberitakan Yesus Sang Mesias. Yesus Sang Mesias, iya, Yesus Sang Mesias. Mesias yang adalah pengharapan panjangnya dari orang-orang Yahudi itu. Sekarang saudara, pengharapan Yesus Sang Mesias itu akan diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Oleh karena itu kita mendapatkan semacam kayak mark ya, semacam kayak penanda, di mana mulai sekarang kita diajak untuk mengenal Saulus sebagai Paulus, saudara. Dan saudara, kita mendapati ya ketika sampai di Antiokhia, ini Antiokhia yang di Pisidia, saudara, bukan Antiokhia yang di Syria, saudara. Ketika sampai di sana, Paulus diminta untuk berbicara di sinagog, saudara. Dan Paulus memang harus menjelaskan, saudara. Karena apa? Karena memang kita melihat, saudara, bahwa arah gerakan Kristen itu terlihat sangat-sangat berbeda dengan Yudaisme. Di satu sisi ya, kelihatan seperti kayak sangat berbeda, saudara.
Saudara coba bayangkan ya, kalau kita berbicara tentang perubahan yang sangat ekstrim lah ya, sangat ekstrim sekali. Ada nggak di antara saudara yang akan merasa syak ya, di dalam hati rasanya kok agak kurang enak saudara ya. Ada orang yang misalkan saudara, kalau berdoa Bapak kami itu pakai bahasa Arab, misalkan ya, doa Bapak kaminya pakai bahasa Arab, padahal dia bukan orang Arab, dia adalah orang Indonesia, misalkan ya, orang Indonesia, tapi dia berdoa Bapak kaminya dalam bahasa Arab. Dia kalau berdoa sendiri biasa berdoa dalam bahasa Arab. Dia juga memakai istilah-istilah di dalam agama yang juga munculnya itu lebih di dalam bahasa Arab, saudara ya. Misalkan ya, dia mengatakan, ya jika Tuhan mengizinkan, dia mengatakannya, oh ya insya Allah, dia mengatakan seperti itu. Kalau misalkan orang itu mengatakan ya, memberikan ucapan syukur, puji Tuhan, dia mengatakan, oh ya Alhamdulillah, padahal dia orang Kristen, saudara. Atau kalau dia itu misalkan mau berdoa ya demi nama Tuhan ya, dia kalau kita berdoa kan dalam nama Tuhan Yesus sudah, maka sudah demi nama Tuhan, dia sebutnya adalah Bismillah gitu ya, atas nama Allah, demi nama Allah sudah. Dan kita percaya dia itu misalkan orang Kristen, Allahnya dia ya adalah Yesus Kristus, tapi dia mengatakan seperti itu. Sudah rasa syak enggak? Kalau misalkan sudah dia itu misalkan sembahyangnya itu seringkali ya tidak di gereja, tapi dia itu sembahyangnya itu kan kita percaya ya, kita secara teologi kan percaya bahwa kita itu bisa berdoa dari mana saja sudah. Maka orang ini seringkali kita dapati sembahyangnya itu di dalam tempat ibadahnya orang-orang beragama Islam misalkan sudah. Kan Tuhan ada di mana saja, bisa dipanggil dari mana saja, tapi dia sembahyangnya di sana sudah. Lalu dia mulai membentuk kumpulan umat ya, orang-orang yang akhirnya ikut dengan cara yang mirip seperti dia sudah. Dandanannya itu tidak seperti kayak orang-orang yang sekuler lah sudah. Dandanan saya ini kan dandanan sekuler ya sudah, atau mungkin dandanan Indonesia ya, ada batik-batik ya sudah. Tapi dandanan sekuler itu ya seperti ini sudah. Ini tidak mencerminkan agama tertentu sudah. Tapi ada dandanan-dandanan tertentu yang lebih mencerminkan agama tertentu kan ya. Betul ya. Kalau saya itu misalkan memakai baju kuning gitu ya, serba orange, lalu saya pakai kalung yang bunder-bunder, lalu kepala saya gundul, enggak tentu hal itu mencerminkan saya agamanya apa, tapi kelihatannya kok lebih mirip biku ya, dan itu biasanya adalah pemuka agama Buddha, begitu ya saudara. Atau kalau saya itu misalkan memakai baju hitam yang di sini ada putih-putihnya, kayaknya kok lebih sering pendeta ya, kayak begitu ya. Atau kalau saya itu misalkan pakai baju gamis ya, pakai baju koko sudah putih panjang segini, lalu saya selempangkan sarung di sini, lalu saya pakai kopiah saudara. Saudara kelihatannya lebih sering orang-orang Muslim yang seperti itu saudara. Coba bayangkan saudara, kalau saya itu orang Kristen, ya, dan memang saya Kristen ya saudara. Saudara misalkan ya, saudara melihat ada orang Kristen, lalu saya pakai baju gamis, sudah saya pakai baju koko, lalu saya pakai sarung lah sampai bawah begitu ya, lalu celananya itu panjangnya 3/4, lalu saya pelihara jenggot yang agak panjang, lalu saya itu pakai kopiah, sudah pakai sarung di sini sudah, dan kalau ngomong itu ya sedikit-sedikit saya ngomongnya oh ya insya Allah gitu ya, lalu saya juga ngomongnya sedikit-sedikit Bismillah seperti itu sudah. Tetapi saya memaksudkannya artinya adalah oh ya jika Tuhan menghendaki. Cuman ya memang saya itu mungkin sangat mengagumi atau suka dengan kesusastraan Arab misalkan, lalu saya melakukan seperti itu. Atau saya memang melakukannya untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk menarik perhatiannya orang-orang Muslim misalkan saudara ya. Dan saya lakukan itu, lalu saya juga punya murid-murid KTB, saya punya juga pengikut akhirnya sudah sekitar 20-30 orang yang kebiasaannya seperti itu sudah. Kalau kemana-mana jalan-jalan pakai busana seperti itu sudah. Sudah kira-kira merasa terganggu gak? Sudah kira-kira merasa bahwa Kristianitas yang asli itu semestinya diwakilkan dengan cara begini, atau ditata laksanakan kehidupannya dengan cara begini. Sudah merasa terganggu gak? Tentu sudah, kita akan merasa agak terganggu sudah. Kenapa sih kamu seperti itu? Kamu takut mengakui kalau kamu Kristen, atau kamu itu sedang mau melakukan pekerjaan khusus ya untuk menginjili orang-orang Muslim, atau bagaimana itu? Jadi kita seperti kayak kepengen mendapat penjelasan. Kenapa enggak berdoa bahasa Indonesia aja loh? Atau ya biasanya kalau di Indonesia berdoanya bahasa Indonesia kecampur-campuran Inggris sedikit lah ya, sampai pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani gitu sudah. Tapi kenapa kok masih pakai bahasa Arab ya? Kenapa? Nah kita kan jadi rasa kayak butuh penjelasan saudara ya. Meskipun tidak tentu kita langsung mengatakan itu palsu, itu Kristennya gak asli. Gak tentu kita mengatakan itu, tapi paling tidak itu butuh penjelasan saudara. Saudara demikian juga ya orang-orang Yahudi saudara. Ketika mereka itu mendengarkan berita tentang Yesus Kristus yang adalah orang dari suku Yehuda, yang akhirnya itu dianggap di dalam hidupnya itu ya, dia itu makan bersama dengan orang-orang yang salah, pada waktu yang salah, dengan cara yang salah juga, tidak mencuci tangan, lalu tidak berpuasa ketika banyak orang yang berpuasa, sudah kita mendapati orang ini ya kelihatannya kok tidak diperkenalkan oleh Tuhan ya. Sudah begitu, dia mati dengan cara yang dipercaya oleh banyak orang Yahudi sebagai kematian yang merupakan tanda kutukan Tuhan, sudah. Lalu sudah muncul juga berita mistis ya dalam tanda kutip ya, yaitu bahwa dia mayatnya bangun lagi. Lalu para pengikut-pengikutnya itu mengikuti dia sudah. Lalu mereka ini sudah, golongan ini adalah golongan yang menunggangi hari raya paling pentingnya orang Yahudi dengan cara yang sangat susah untuk dibayangkan. Yaitu sudah hari rayanya orang Yahudi kan jelas ya, kita tahu ya hari raya utamanya mereka yang sangat besar adalah Paskah.
Mereka itu biasanya makan domba Paskah, mereka ada makan dengan ritual-ritual tertentu, nyanyi lagu-lagu tertentu. Tetapi sudah golongan orang ini, golongan Yesus dari Nazaret ini sudah, ketika mereka makan, mereka menghayati makan itu sebagai makan tubuh Tuhan. Loh ini sudah sangat susah untuk dibayangkan, sudah kanibalisme, sudah. Anda bisa bayangkan tuh, itu dekat sekali dengan agama-agama kafir, sudah. Jadi ya, sudah bisa bayangkan ya, kalau akhirnya agama Yahudi, real Judaism, sudah, akhirnya itu digenapkan di dalam hidup dan para pengikut dari orang seperti ini, sudah. Sudah kira-kira bisa membayangkan gak? Sulit kan, sudah ya? Itu pergeserannya terlalu jauh, sudah. Ya kayak itu tadi lah, sudah. Sudah melihat ya, ada masjid yang dipakai untuk beribadah agama Kristen. Kelihatan aneh ya? Paling tidak kita butuh penjelasan lah, sudah. Atau misalkan gereja, sudah. Gereja disewa untuk acara misalkan Jumatan begitu, sudah. Bukan berarti kita tidak suka toleransi umat beragama ya, sudah ya. Tetapi kelihatan sangat off saja, sangat apa ya, sangat tidak pada tempatnya sih, kelihatan seperti itu, sudah. Dan sekarang kita mendapati apa ya, betul ya, Yudaisme sekarang gerakannya itu sampai ke sini, sudah. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika Paulus disuruh untuk menjelaskan, dia harus menjelaskan dengan jelas, sudah. Dia harus menjelaskan kenapa sekarang kalau kita mau mengakui agama kita, ya pada waktu itu sudah mulai terlihatlah distingsi antara Kristen dengan Yahudi, sudah. Tetapi bahwa Kristen ini bukan agama baru. Kristen ini bukan satu buah agama baru yang tiba-tiba saja muncul gara-gara ada orang yang sangat bersemangat seperti Yesus dari Nazaret, sudah. Nah, kita mesti mendapati, sudah, bahwa Injil Lukas sejak pembukaan Injilnya sudah menjelaskan loh, bahwa Yesus ini adalah within the real Judaism. Yesus itu adalah betul-betul berada di dalam penggenapan asli dari Yudaisme, sudah. Kita mengingat silsilah yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, sudah. Sejak Adam sampai kepada Kristus, itu silsilahnya jelas, sudah. Kita juga mendapati, sudah, Yohanes Pembaptis itu ada di antara lingkar kesalehan, sudah. Ada Zakaria, ada Elisabet, demikian juga Yusuf dan Maria, sudah. Ada di dalam lingkar kesalehan. Lalu nanti Yesus pada waktu kecil juga dibawa di dalam upacara, dia sendiri disunat, ibunya upacara pentahiran, lalu juga bertemu dengan nabi, sudah. Nabi perempuan ya, Hana gitu ya. Lalu juga bertemu dengan Simeon dan Hana, menerima nubuatan dan lain sebagainya. Yesus itu sendiri adalah berada di dalam lingkup Yudaisme yang sejati. Jadi ini bukan agama baru yang tiba-tiba saja muncul, sudah. Namun gerakannya terlalu jauh, sudah. Terlalu jauh. Masa iya Paskah loh. Sudah, kalau zaman sekarang ya, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat marah sekali ya, sudah. Kita melihat ada parodi dari Telah Saper. Sudah tahu kan ya, lukisan Telah Saper itu, sudah. Lukisan sih ini ya, begitu ya. Lukisan Telah Saper tapi dipakai untuk promote LGBT, sudah. Di Olimpiade Perancis, sudah, kita melihat, wah itu kan gila sekali ya, sampai seperti itu, sudah. Dan kita melihat, kita marah tuh, itu parodi tuh, itu parodi yang sangat mengejek, sudah. Sudah, orang Yahudi punya Paskah, dan sekarang Yesus itu makan Paskah bersama dengan muridnya dan mengatakan ada tubuhku. Dan sekarang sudah para pengikut Yesus ketika makan Paskah, sampai kita saat ini sudah masih mengatakan bahwa kita memakan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kita tidak percaya transubstansi, memang kita tidak percaya rotinya berubah jadi daging. Kita tidak percaya anggurnya berubah substansinya menjadi anggur. Tetapi kita percaya bahwa di dalam perjamuan kudus itu kita sungguh-sungguh memakan dan meminum tubuh dan darah Tuhan. Itu yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes kan, saudara. Barang siapa memakan tubuhku, memakan dagingku, dan minum darahku, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan percaya itu, saudara. Nah, ini bagi orang Yahudi ini parodi dan ejekan yang besar tuh. Hari Raya Paskah, hari raya kita yang paling utama, lalu begitu kan, saudara. Apa ya betul ya? Yang kayak begini itu adalah namanya the real Christianity, saudara. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, saudara bisa nggak mengatakan betul tuh Kristianitas yang sejati adalah yang dinyatakan di dalam Olimpiade Perancis itu, yang dinyatakan dengan cara parodi dari orang-orang LGBT itu, lah sapernya tapi LGBT, ya itu Kristen yang asli itu ya seperti itu, merangkul semuanya, nggak gampang ngomong dosa, itu adalah Kristen yang sejati. Bahwa ada orang LGBT, kita nggak harus pukulin. Bahwa ada orang-orang yang pandangannya berdosa dan lain sebagainya, kita tidak harus hajar dia, saudara ya, sebagai ranah hukum, saudara. Mereka tidak melakukan kriminalitas, saudara. Tetapi saudara, kita kan mengatakan bahwa itu dosa. Itu dosa. Kita tidak mengatakan bahwa Kristianitas harusnya diwakili dengan cara seperti itu, kan enggak, saudara. Dan demikian juga, saudara, pada waktu itu sulit untuk membayangkan bahwa agama Yahudi yang asli sekarang diwakili oleh orang-orang Kristen itu. Maka saudara, sekarang saudara, Paulus harus memberikan penjelasan, dan dia memberikan penjelasannya itu dengan sangat jelas, saudara. Dia membuka dengan cerita ketika bangsa Israel itu adalah mereka yang pertama-tama menerima janji Tuhan. Dan ketika mereka menerima janji Tuhan, sudah, kita mendapati mereka akan ada di Mesir. Nah, ini sebagai budak loh. Nah, ini kan pertama-tama kita melihat memang ada belokan ya, yang kelihatan sepertinya di luar pengharapan loh, saudara. Kita yang sangat terbiasa dengan ceritanya, orang-orang Yahudi terbiasa dengan ceritanya, oke terbiasa. Tapi mari kita pikirkan lagi baik-baik, saudara ya. Ini ya, lihat. Hai orang-orang Israel, kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing.
tinggal di Mesir sebagai orang asing. Bangsa pilihan sekarang tinggal di Mesir sebagai orang asing. Tinggal di Mesir sebagai orang asing, sebagai budak, bukan sekedar sebagai orang asing. Lalu dikeluarkanlah Tuhan mereka dari sana, saudara. Jalannya kan berliku ya, saudara. Mau mengatakan dipakai oleh Tuhan, menggenapkan janji Tuhan, kok berliku banget ya. Jalannya itu nggak seperti yang kita bayangkan loh. Mereka ada di Mesir. Lalu dibawa keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan. Setelah masuk ke dalam tanah Kanaan, perlahan-lahan kita melihat ya, ternyata mereka masuk dalam masa yang gelap sekali. Kita semua tahu ya, di dalam kanon mereka dan juga kanon kita, saudara. Kanon kitab suci kita, ada kitab Hakim-Hakim. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim itu kita melihat ada semacam downward spiral, saudara. Kitab Hakim-Hakim itu sudah dibuka dengan cerita kegagalan orang Israel di dalam mengalahkan musuh-musuh. Pembukaan kitab Hakim-Hakim seperti itu, saudara. Suku ini gagal, suku itu gagal, suku ini gagal, suku itu gagal, saudara. Kitab Hakim-Hakim, saudara. Kegagalan bangsa Israel di dalam melenyapkan musuh-musuhnya. Dan ditutup dengan keberhasilan mereka untuk hampir melenyapkan bangsa mereka sendiri, yaitu suku Benyamin. Anda bisa bayangkan tuh, mengalahkan musuh gagal, mengalahkan saudara sendiri berhasil, saudara. Itulah kitab Hakim-Hakim, saudara. Downward spiral, saudara. Jarak geraknya ke bawah, ke bawah, ke bawah terus, saudara. Nah, kita melihat ya, apa itu diharapkan oleh orang Israel? Apa kita membayangkan bahwa orang yang menerima janji Tuhan itu akan mengalami seperti itu? Ya enggak, saudara. Belokannya tajam, saudara. Lalu kita mendapati, akhirnya saya pada zamannya Samuel, akhirnya diurapilah Saul, saudara. Nah, ini ada satu buah pengharapan besar, saudara. Saul itu bagaimanapun juga, saudara. Kita ini kan terbiasa membaca Saul di dalam kontrasnya dengan Daud ya. Dan mereka itu satu tokoh antagonis, satu jagoannya kita lah, protagonisnya, saudara. Sehingga Saul itu kita lihat sebagai orang yang jelek sekali, penakut sekali, gak berani lawan Goliat misalnya begitu, saudara. Tapi itu keliru, saudara. Kalau kita lihat ya di dalam kitab suci kita, Saul itu adalah orang dari suku Benyamin. Dia adalah seseorang yang jago sekali, hebat sekali, saudara. Saudara bayangkan ya, Saul dan Yonatan ya, di dalam kitab suci kita dicatat, saudara. Saul dan Yonatan adalah orang yang punya senjata. Lainnya seluruh Israel gak punya senjata. Tapi di bawah pimpinan mereka, saudara, mereka bisa perang, bro. Perang dan menang, saudara. Ketika mereka itu mau menghadapi bangsa Amon, saudara, Saul yang memberikan pertolongan, saudara. Saul adalah orang yang sangat capable, dia adalah seorang yang sangat hebat. Dia punya analisa, intelijen dan sebagainya, dia sangat hebat, saudara. Jadi, saudara, ketika kita membayangkan, sekarang janji Tuhan akan digenapi di dalam dirinya Saul sang raja. Ternyata bukan. Ternyata digenapinya di dalam dirinya siapa, saudara? Daud, ya, Daud. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan, dan di dalam Daud ini sudah akan dijanjikan ke depan melalui keturunannya kerajaan itu akan digenapkan. Dan ini siapa yang menjadi keturunan Daud ini, sudah? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ini yang menggenapkan keturunan Daud, yang mana sebelumnya Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang menerima simpati dari banyak orang Yahudi lah pada waktu itu, sudah. Jadi kalau Anda mengatakan Yohanes Pembaptis, banyak orang Yahudi yang akan simpati dengan Anda, sudah. Bagaimanapun juga ini adalah orang yang bertentang-tentangan dengan Herodes, sudah. Dan juga tidak seperti Yesus ya. Yohanes Pembaptis itu kan kontras ya dengan Yesus, ya. Kalau dalam Injil Lukas juga digambarkan dengan kontrasnya ya. Yohanes Pembaptis itu disebutkan sebagai tidak makan dan tidak minum. Keras orangnya, menjaga kesucian. Tidak makan, tidak minum itu bukan berarti puasa terus umur hidup ya, mati sudah ya. Tetapi dia itu tidak makan dan minum secara common. Sama seperti orang-orang berdosa yang lain, sudah. Makan dan minum itu kan semacam kayak gambaran kamu itu berasosiasi dengan siapa. Dia tidak berasosiasi dengan orang berdosa. Sementara Yesus disebut sebagai pelahap dan minum. Artinya tentu bukan rakus, badannya gemuk, ya bukan, sudah. Pelahap dan minum itu artinya adalah Anda itu ya kumpul sama orang-orang yang salah lah. Senantiasa kumpul dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa lah, kira-kira seperti itu, sudah. Kontras ya, sudah. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang memperoleh support dari banyak sekali orang. Kita ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus di Yerusalem, lalu dia itu menghakimi Yesus di Yerusalem, orang-orang itu bertanya, dengan otoritas siapa kamu melakukan ini? Lalu Yesus tanya balik, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Yohanes Pembaptis melakukan banyak hal itu dengan otoritas siapa? Mereka tidak berani jawab loh. Begitu Yohanes Pembaptis dibawa, mereka tidak berani jawab, saudara. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mereka sangat respect, saudara. Dan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini mengatakan, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Yohanes Pembaptis ini yang merujuk kepada Yesus. Oleh karena itu, hai saudara-saudara yang saat itu beribadah di sinagog, sebagian besar orang Yahudi dan juga ada orang-orang yang takut akan Allah, God fear. Ini belum sampai menjadi proselit, saudara. Tapi ya orang-orang yang takut akan Allah, simpatisan Yudaisme, saudara. Hai saudara-saudaraku, dikatakan ya, ingat ya, sejak zaman nenek moyang kita ada janji Tuhan besar, ada pemilihan Tuhan. Namun seringkali bergerak di dalam cara yang mereka itu tidak expect. Mereka ada di Mesir. Mereka itu masuk dalam masa hakim-hakim yang sangat kelam. Mereka menerima raja yang mereka kelihatannya sangat harapkan, yaitu Saul, yang mereka sendiri minta. Ternyata bukan. Ternyata puncaknya ada dalam Daud. Dan ternyata Daud itu bukan sampai puncak, sudah. Nah, orang-orang Yahudi juga tahu lah. Kalau kita ngomong Daud, ya Daud itu bukan raja yang sempurna. Kita tahu, sudah. Mesti kita itu harap sesuatu yang ke depan tuh. Raja yang sempurna. Dan sekarang mereka akan bertemu dengan raja yang sempurna yang lain. Yang mereka juga tidak expect lah. Susah untuk mereka
ekspektasi yang seperti itu, seperti Yesus itu, saudara. Tetapi saudara, wah, memang di dalam sejarah Tuhan seringkali belok dari apa yang mereka harapkan. Dan sekarang untuk menegaskan bahwa Yesus inilah yang benar, maka Yohanes Baptis yang diangkat, saudara. Yohanes Baptis yang merujuk kepada dia, yang menyatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Sekali lagi kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Minta kiranya Tuhan mempersiapkan kita, membiasakan kita untuk lentur di dalam pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan itu mau memimpin kita kemana, Tuhan memimpin kita kemana, biarlah kita itu boleh lunak, boleh lentur sesuai dengan Roh Kudus memimpin kita kemana, saudara. Karena kadang-kadang Tuhan akan memimpin kita, membawa kita ke dalam tempat-tempat, ke dalam arah-arah untuk menjadi berkat dengan cara yang seringkali tidak terduga. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.